Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Nggak tahu sih kelompok berapa. Intinya dari kelompok saya sendiri, Ahmad Amar Hanafi dengan NIM 14823088 dan Romadona Pratama 14823316 atau 106. Serta yang terakhir yaitu Dista Muhammad dengan 14823006 30006. Oke, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana menginstal, bukan bagaimana, cara remastering Linux Ubuntu atau yang disebut dengan salinan sesuai dengan keinginan kita. Apa sih itu remastering? Remastering adalah membuat istilah gampangnya adalah membuat salinan software dan OS sesuai dengan keinginan kita. Jadi remastering Linux adalah membuat salinan baru sesuai dengan keinginan kita. Software-software tersebut bisa download di Linux tersebut dengan sesuai atau tema tema yang ingin kita remastering. Oke. Untuk kali ini saya mengambil tema dengan remastering Linux sesuai kebutuhan programmer. Jadi yang awal yang perlu kita lakukan atau saya lakukan adalah mengubah tema programmer. Iya, sebelum mengubah tema programmer, alangkah baiknya, bukan baik lagi. Jadi, untuk sebelum ke dalam situ, maka harus kita mendownload install Linux Ubuntu versi terserah kalian. Saya menggunakan versi 22 sekian. Di sini saya sudah mendownload Linux-nya. Jadi untuk awalan tampilan dari setelah Anda mendownload Linux seperti ini. Jika Anda menggunakan password, maka masukkan password Anda. Nah, kita close dulu. Nah, untuk kali ini, sebagai programmer, contoh saja saya, sebagai di bayang-bayang aja. Contoh sebagai saya programmer ya. Untuk programmer tersendiri, sebelum mengcoding dia harus mempunyai kenyamanan untuk melakukan code atau programmer tersebut. Jadi, awal pertama untuk programmer yaitu memilih tema. Pemilihan tema GTK dan ikon yang bersahabat dengan mata dengan sesuai kebutuhan programmer. Misalnya Anda menggunakan tema Adapta, Nocto, dan ikon Papyrus. Saya sendiri prefer menggunakan terminal untuk mendownload aplikasi dan lain-lain, software-software di Linux. Jadi, saya menggunakan terminal untuk mendownloadnya dengan code di sini. Sudo apt install adapta min gtk dem papyrus icon dem. Setelah itu, setelah kalian mengetik sudo apt code tersebut, maka akan muncul password user Anda. Jadi password tadi. Maka kalian masukkan passwordnya. Setelah itu ada banyak proses dan lama sekali, makanya saya saya supaya minutnya nggak lama, maka saya download dulu. Nah, setelah itu
sudah mendownload tema GTK, maka setelah menginstal tema GTK dan ikon tertentu pada sistem Linux, maka selanjutnya mengkonfigurasikan tampilan mereka menggunakan alat pengaturan tema atau aplikasi seperti GNOME Twix. Maka ditunjukkan seperti ini kode. Download dulu apt install GNOME Twix. Setelah itu download. Maka setelah sudah mendownload GNOME Twix-nya, Anda bisa menginstalnya dengan perintah tadi GNOME Twix. Maka setelah itu Anda bisa langsung membukanya dengan GNOME Twix. Jadi langsung kebuka seperti ini. Intinya di sana kalian bisa menyeting tema sesuai dengan keinginan kalian. Jika saya contohkan bagaimana tampilannya, GNOME karena sudah saya buka, maka ini. Ya, tampilannya seperti ini. Dengan settingan seperti ini, saya merasa nyaman. Karena beginilah. Application-nya dengan Apta, hostnya dengan Yaru, icon-nya dengan Papyrus. Anda juga bisa mengubah background sesuai dengan keinginan Anda. Tapi jika saya menggunakan background biasa juga merasa nyaman-nyaman aja. Jadi saya tidak ganti. Oke, lanjut. Semua itu tentang tema. Setelah tentang tema, programmer tidak akan bisa merunning code-nya jika tidak ada runningannya, seperti software-nya, aplikasinya yang untuk running. Maka diharuskan untuk programmer mendownload aplikasi sesuai dengan keinginannya. Di sini saya menggunakan virtual VS Code, Visual Studio Code. Langkah-langkah yang perlu diawali untuk mendownloadnya lewat terminal. Tadi yang saya bilang, saya lebih suka mendownload di terminal daripada langsung ke Mozilla-nya. Karena kalau di VirtualBox ini mencet Mozilla aja nge-lag. Karena namanya juga perpindahan OS dengan OS saya dengan MacBook ke VirtualBox menjadikan Linux. Maka bikinlah nge-lag-nya. Sebelum kita mendownload VS Code di sini saya otak-atik gimana sih caranya mendownloadnya. Tadi saya langsung memasukkan code-nya yang di sini. Nah, ini. Tapi tidak bisa karena apa? Karena belum mendownload Nah, ini belum update lah istilahnya. Aplikasinya belum update. Tadi sudo aplikasi update. Jadi awal dari sebelum mendownload VS Code harus kalian tulis dulu ini code ini, sudo apt update. Setelah itu sudo apt install curl. Setelah itu, setelah programnya running,
Setelah programnya running, maka kalian bisa mengcopy paste dari node di kiri ini atau di terminal ini ke min l https, ini linknya, langsung di running, di enter. Nah, ini ya. Setelah itu, setelah udah melakukan itu, maka harus melakukan sudo dpkg min i viscode.deb ini. Setelah itu, setelah kalian masukkan ke installer, maka kalian install aplikasi Viscode tersebut dengan sudo dengan code ini, sudo apt install min f. Setelah itu, jika kalian tidak ingin membuka aplikasi lewat sini, show application, kalian bisa menggunakan code. Saya contohkan, tulis saja code. Maka nanti akan memunculkan Visual Studio Code. Nah, seperti ini. Nah, di sini terakhir untuk presentasi saya mewakili kelompok saya. Maka dari itu saya mau izin pamit. Terima kasih. Dengan berat hati saya meninggalkan presentasi ini. Jika ada salah, maka korek saya. Jika itu bermanfaat, maka like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi programmer tentunya. Bye.